Permisi, di sini saya akan buat reaction video di mana saya akan mereaksi video dari Adrila Andria tentang perkembangan komputer. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Adrila Andria akan menjelaskan mengenai perkembangan komputer. Nah, di bagian awal tadi di mana Adrila Andria memperkenalkan dirinya, kemudian dia memperkenalkan apa sih video yang mau dibahas gitu, tentang apa videonya. Kemudian dia menyebutkan bahwa videonya itu membahas tentang perkembangan komputer. Itu sangat penting ya, dan agar penonton juga mengetahui apa isi video yang mau kita bahas. Komputer merupakan suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. Sebuah sistem komputer tersusun atas 3 elemen, yaitu hardware yang merupakan rangkaian elektronika, software yang merupakan program yang dijalankan pada komputer, serta brainware, yaitu manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer itu. Nah, selanjutnya menjelaskan di sini tentang pengertian dari komputer. Nah, komputer itu merupakan suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan di dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan sebuah sistem komputer itu punya 3 elemen, yaitu hardware, software, dan brainware. Sejarah perkembangan komputer telah dimulai dengan ditemukannya abacus pada tahun 3000 sebelum Masehi. Abacus dikenal juga dengan istilah sampoa, yang mana alat ini digunakan secara luas di wilayah Asia. Revolusi perkembangan komputer dimulai pada tahun 1941 dengan ditemukannya tabung vakum. Nah, kemudian tadi dia menjelaskan pengertian sebelum ke perkembangan. Jadi bagus ya, dijelaskan dulu apa itu komputer, kemudian baru dijelaskan perkembangan dari komputer. Nah, di sini revolusi perkembangan komputer itu dimulai pada dimulai pada tahun 1941 dengan ditemukannya tabung vakum. Perkembangan komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1946 hingga tahun 1959. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum, di mana tabung vakum itu adalah tabung kaca yang memuat sirkuit. Komputer digital pertama, UNIVAC, dibangun di Amerika Serikat pada tahun 1951. Pembuatan komputer pertama tersebut dilakukan di Universitas Pennsylvania. Komputer pertama tersebut juga dikenal dengan nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC terdiri dari 18.000 tabung vakum dengan berat 30 ton. Programnya dirancang oleh Grace Hopper. Nah, kemudian di sini perkembangan komputer dijelaskan dari generasi ke generasi ya. Pertama, komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, di sini dijelaskan komputer generasi pertama itu dia menggunakan tabung vakum. Tabung vakum itu adalah tabung kaca yang memuat sirkuit. Komputer generasi pertama memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diantaranya sirkuitnya menggunakan vacuum tube, program dibuat dengan bahasa mesin assembler, ukuran fisik komputer sangat besar, cepat panas, prosesnya kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang besar, serta hanya berorientasi pada aplikasi bisnis. Nah, kemudian ini sangat bagus setelah dia menjelaskan tentang perkembangan komputer generasi pertama. Di sini Adrila juga menjelaskan ciri dari komputer generasi pertama. Ini sangat bagus ya, karena kebanyakan kita tidak tahu ya perkembangan komputer itu. Selanjutnya itu perkembangan komputer pada generasi kedua yang dimulai pada tahun 1959 hingga tahun 1964. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum yang ada pada televisi, radio, bahkan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang sangat drastis. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Selain itu,
itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Kemudian perkembangan komputer generasi kedua yaitu sekitar tahun 1959 sampai 1964. Nah, pada komputer generasi kedua ini di mana komputernya sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Jadi terlihat ya dari perkembangan pertama ke perkembangan kedua mengalami kemajuan. Komputer generasi kedua memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diantaranya sirkuitnya berupa transistor, sudah ada sistem operasi, kapasitas memori utama sudah cukup besar, proses operasi sudah cepat, hanya membutuhkan lebih sedikit daya listrik, berorientasi pada bisnis dan teknik. Kemudian di sini juga disebutkan ciri-ciri dari komputer generasi kedua. Selanjutnya yaitu perkembangan komputer generasi ketiga yang dimulai pada tahun 1964 hingga tahun 1971. Komputer generasi ketiga sudah menggunakan sirkuit terintegrasi. Sirkuit terintegrasi dikenal juga dengan nama chips. Sirkuit terintegrasi terdiri dari transistor, resistor, dan juga kapasitor. Selain menggunakan sirkuit terintegrasi, komputer ini juga menggunakan sistem operasi. Bentuknya pun lebih mungil jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Nah, kemudian perkembangan komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Nah, komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan sirkuit terintegrasi. Sirkuit terintegrasi ini dikenal dengan nama chips. Jadi, perkembangan komputer generasi ketiga sudah lebih modern dari generasi pertama dan generasi kedua. Komputer generasi ketiga ini memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu menggunakan IC atau Integrated Circuit, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, dan bahkan banyak berbunculan application software. Nah, di sini Adrila juga menjelaskan tentang ciri komputer generasi ketiga. Sangat jelas ya di sini disebutkan ciri-ciri dari komputer generasi ketiga. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi keempat, yang mana perkembangan komputer generasi keempat ini ditandai dengan penemuan mikroprosesor pertama pada tahun 1971. Mikroprosesor ini dikenal juga dengan nama microchip. Microchip ini dikembangkan oleh Intel dan diberi nama Intel 4004 microprocessor. Mikroprosesor ini terdiri dari 2250 transistor. Komputer pribadi atau personal computer PC pertama kali dibuat pada tahun 1975, yaitu MIT Altair. Selanjutnya, pada tahun 1981 muncul IBM PC yang merupakan produk kerjasama antara IBM, Intel, dan Microsoft. Apple Computers juga memasarkan produknya pada tahun 1977. Produk Apple II ini dirilis untuk penggunaan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian di sini perkembangan komputer generasi keempat. Nah, di komputer generasi keempat itu ditandai dengan penemuan mikroprosesor pertama pada tahun 1971. Produk Apple II ini sejak tahun 1990-an, penggunaan komputer semakin meluas. Bahkan pada abad 21 ini telah ditemukannya berbagai produk dari komputer dengan penawaran peningkatan kecepatan, peningkatan penyimpanan, dan memori yang sangat luar biasa. Sekianlah penjelasan perkembangan komputer dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya video dari Adrila. Sangat menarik videonya karena dia membahas tentang perkembangan komputer, dijelaskan secara rinci dari generasi ke generasi. Nah, ini sangat recommended sekali karena di sini sejarahnya dijelaskan secara rinci, dan juga di mana di sini dijelaskan ciri-ciri dari perkembangan komputer dari setiap generasinya. Nah, itu tadi reaction saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.